Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali bersama B Education Channel, channel edukasi otomotif terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem rem pada kendaraan, khususnya sistem rem pada sepeda motor. Kita awali perjalanan mulai dari sistem rem jenis drum brake, atau familiar kita sebut dengan jenis rem tromol. Kalau begitu, mari kita langsung gaskan. Sistem rem pada kendaraan merupakan salah satu jaminan keselamatan bagi sang pengendara, entah itu mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Begitu banyak insiden yang terjadi diakibatkan karena yang punya kendaraan menganggap enteng fungsi dari sistem rem, yang kecenderungannya tidak merawat, tidak memperhatikan dengan baik sistem rem di kendaraannya. Oleh karena itu, kami akan berusaha mengingatkan kembali akan pentingnya sistem rem ini untuk keselamatan dan kenyamanan kawan-kawan semua ketika berkendara. Oleh sebab itu, mari kita bahas hal yang mendasar pada sistem rem ini. Mari kita mulai dari fungsinya terlebih dahulu. Fungsi sistem rem pada kendaraan berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan menghentikan laju kendaraan. Dari kendaraan apapun dan jenis rem manapun, seperti itulah fungsi sistem rem. Kondisi rem yang baik akan menjamin keselamatan dan kenyamanan kawan-kawan semua saat berkendara. Jadi, jangan sampai menghilangkan fungsi tersebut ya, karena alasan apapun, demi keselamatan bersama di jalan raya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis dari sistem rem pada sepeda motor yang akan dibahas di pembahasan yang kedua. Jenis rem pada sepeda motor terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama drum brake atau rem jenis tromol, dan yang kedua adalah disc brake atau rem jenis cakram. Untuk kesempatan kali ini, kami akan khusus menyampaikan mengenai sistem rem dari jenis drum brake. Kita akan bahas juga cara perawatan dari jenis gangguan yang terjadi pada sistem rem jenis tromol di bahasan selanjutnya. Untuk rem jenis disc brake akan dibahas di video yang berbeda. Sebelumnya, kami informasikan untuk rem jenis drum brake atau rem tromol di sepeda motor dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama single leading shoe dan yang kedua double leading shoe. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis drum brake tersebut. Untuk kelebihan rem tipe single leading shoe, yaitu konstruksinya lebih sederhana dan komponennya lebih sedikit. Dilihat dari jumlah cam atau knock dan pivot pin itu hanya berjumlah satu buah. Dan kemudian kekurangan rem tipe single leading shoe, yaitu yang pertama dampak besar dari keausan terjadi pada kampas rem bagian depan, atau kita sebut itu leading, dibandingkan keausan pada kampas rem bagian belakang atau kita sebut trailing. Kemudian dampak keausan terbesar terjadi di bagian atas kampas rem dibandingkan kampas bagian bawah. Kekurangan yang kedua adalah daya pengereman yang kurang pakem. Single leading shoe ini biasanya digunakan untuk sepeda motor yang mengaplikasikan rem tromol di bagian roda belakang dan cocok digunakan untuk sistem pengereman sepeda motor di bawah 250 cc. Lanjut, kelebihan dan kekurangan dari rem tipe double leading shoe. Kelebihannya adalah yang pertama, keausan kampas rem depan dan belakang itu cenderung sama. Yang kedua, pengereman lebih pakem. Kemudian kekurangan dari tipe double leading shoe, yaitu yang pertama, keausan kampas rem bagian atas tidak sama dengan bagian bawah. Yang kedua, konstruksi agak sedikit ramai guys, karena komponen lebih banyak dengan jumlah cam atau knock dan pivot pin sebanyak 2 buah. Karena gaya pengereman yang baik, tipe double leading shoe ini cocok digunakan untuk sepeda motor besar yang biasa diposisikan untuk pengereman roda bagian depan. Akan tetapi untuk saat ini di unit sepeda motor masa kini kita sudah jarang menemukan karena posisinya yang tergantikan oleh rem jenis disc brake. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Sebelum diperiksa, tentunya harus dibongkar terlebih dahulu sistem remnya ya. Tujuan dari pembongkaran ini adalah untuk memeriksa komponen-komponen sistem rem tromol dan pembersihan bagian dalamnya. Kita mulai dengan menyiapkan kunci-kuncinya terlebih dahulu dengan posisi sepeda motor yang sudah aman. Kemudian barulah lakukan pembongkaran. Selanjutnya, kami ingatkan kembali hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pembongkaran. Yang pertama, lakukan penandaan pada kampas rem. Jika kampas dalam kondisi masih bisa dipakai, maka jangan sampai terjadi tertukar posisi kampas ketika akan dipasangkan kembali. Kemudian yang kedua, lepaskan kampas rem secara perlahan tanpa perlakuan pemukulan. Kemudian, pemeriksaan apa sajakah yang dilakukan dalam perbaikan sistem rem? Umumnya, kalian perhatikan saja mur setelan remnya, apakah sudah dalam, dan juga perhatikan tanda dari keausan kampas remnya di bagian ini.
Nah, untuk kawan-kawan yang ingin melakukan perbaikan sendiri, yuk kita bahas pemeriksaan apa sajakah yang harus dilakukan di rem tromol ini. Yang pertama, ukur diameter dalam dari tromolnya menggunakan vernier caliper. Pastikan ukurannya tidak melebihi limitnya. Berikut contoh standarisasinya. Untuk setiap ATPM akan berbeda-beda, jadi kita harus tahu terlebih dahulu standarisasinya. Nah, jika terdapat karat, ambil hamplas dan sikat saja kawan ya, jangan ragu, kasih nomor 20 saja. Yang kedua, ukur ketebalan kampas rem. Lakukan di 3 sisi bagiannya menggunakan jangka sorong. Jika kampas sudah tipis atau terkena gemuk, maka lakukan penggantian. Setelah semuanya oke dan sudah kita tangani dengan baik, waktunya pemasangan kembali sistem rem. Jika kawan-kawan membutuhkan video tentang pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan rem tromol, silahkan di request saja di kolom komentar ya. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan pada saat pemasangan sistem rem tromol. Yang pertama, lumasi hubungan atau brake cam dengan gemuk. Dan yang kedua, pasang seal debu, plat indikator, brake lever atau lengan rem, dan tempatkan tanda titiknya. Setelah itu baru kencangkan baut penjepitnya. Sesederhana itu kawan. Baiklah, kita lanjutkan ke part selanjutnya mengenai penyebab atau gangguan yang terjadi pada rem tromol. Mari kita mulai dari penyebab rem kurang pakem. Yang pertama, penyetelan kurang tepat, kemudian terjadi keausan pada tromol, kemudian keausan pada kampas rem, dan yang keempat, kabel rem macet. Yang kelima, terjadi kontaminasi pada tromol, dan yang terakhir, terjadi kontaminasi pada kampas rem. Kita lanjutkan untuk penyebab handle rem keras. Yang pertama, kabel rem macet atau kurang pelumas, kemudian hubungan rem seret atau kurang pelumas, dan yang terakhir adalah penyetelan tidak tepat. Selanjutnya, penyebab rem berbunyi. Yang pertama, terjadi kontaminasi pada tromol, terjadi kontaminasi pada kampas rem, dan yang terakhir kampas rem sudah tipis. Oke, jadi seperti itu informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala batasan dan kekurangannya. Kita persilahkan untuk ditambahkan saja dan kita sharing bersama di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk toel tombol subscribe-nya dan loncengnya juga ya. Kita berbagi informasi dan manfaat di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya.